Apa kabar Sobat Tiger One? Hari ini sesuai janji kita akan mempraktekkan dan memperkenalkan yang namanya aktuator linear. Ya, inilah aktuator linear. Ya. Ini tuas yang bisa keluar dan masuk. Aktuator linear 24 volt. Kita akan bicarakan mengenai fitur. Nah, ini adalah spek dari aktuator yang barusan kita demo dengan input 24 volt, kecepatan 45 mm per second dengan panjang stroke atau keluaran 400 mm. Nah, dengan kekuatan force-nya maksimal 200 N. Adalah beberapa contoh bentuk aktuator. Ada yang bentuknya tubular, yaitu seperti ini saja, tidak ada inilah tubular ya, kita kelompok tubular lurus dengan motornya di sini ya, stroke-nya di sini, keluarannya. Ini salah satu. Ini adalah bentuk yang lain, 24 volt ya, dengan motor yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar, force-nya lebih besar. Nah, ini juga dengan stroke keluaran yang lebih pendek, tergantung kebutuhan. Apakah barang yang sudut peletakan aktuator ini sesuainya yang berapa panjang, bukaannya berapa lebar. Yang ini 40 dengan N yang hanya 200. Sedangkan ini ada yang 6000 N, ada yang 2000 N, ada yang 1000 N. Nah, apakah yang dimaksud dengan 1000 N ini atau 2000 N atau 6000 N? N ini adalah Newton ya. Jadi ini misalnya 6000 Newton. Ada 2000 Newton. Newton ini bukan beban. Newton adalah force. Nah, ini beda nih, kadang orang salah mengira menanyakan aktuator yang menyamakan antara force dengan kekuatan gitu. Nah, kalau 1000 N berarti dia mendekatin 100 kilo. Ya. Sebelum sobat-sobat membeli aktuator, ya, beberapa hal penting yang harus diketahui. Pertama adalah voltase. Berapa voltase yang dibutuhkan untuk mengaktifkan aktuator ini. Bisa 12 volt, bisa 24 volt, bisa 36 volt, tergantung ya. Semakin besar voltasenya, biasanya powernya juga semakin gede, force-nya juga semakin besar, Newtonnya juga semakin, itu udah relatifnya begitu. Nah, itu fitur pentingnya, voltasenya diketahui. Kemudian stroke, yang tadi sudah dilihat video pertama, itu keluarannya berapa panjang keluarannya ini maksimalnya. Ada yang 10 cm, keluarannya 10 cm kayak gini, ada yang 15 cm saja seperti ini, ada yang ini 30 cm, sedangkan ini 40 cm. Nah, tergantung kebutuhan, berapa besar gerakan yang dibutuhkan, berapa lebar gerakan yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga diketahui juga formnya mau seperti apa, bentuknya, apakah yang tubular lurus ya atau yang kurus seperti ini ya. Dari segi bentuknya mesti disesuaikan dengan tempat di sana, apakah mungkin untuk dipasang yang besar atau yang kecil, tergantung ya. Setelah stroke diketahui, saya jelaskan di sini adalah force Newton ya. Nah, 10 Newton itu mendekatin 1 kilo. Nah, ini kalau 2000 Newton sama dengan mendekatin 200 kilo. Nah, 200 kilogram itu adalah kekuatan dorongan daripada aktuator ini ya. Bukan berarti force-nya 200 kilo bisa mendorong yang 200. Karena kalau force sama dengan beban, dia nggak akan bergerak, nol. Gerakannya jadi nol, nggak bergerak. Jadi seperti manusia yang punya kekuatan 200
kekuatan 20 kilo misalnya, dia nggak bisa ngangkat beban yang 20 kilo karena kekuatan dan bebannya sama, dia nggak bergerak. Jadi kalau kekuatan 20 kilo dia bisa ngangkat 19 kilo iya, tapi akan susah banget. Mungkin kita sebut aja setengah mati diangkat yang 19 kilo karena kekuatannya hanya 20 sedangkan bebannya 19 gitu. Jadi sebelum membeli harus mempertimbangkan yang namanya force di sini berapa newton. Nah, secara praktikal kami memperhitungkan bahwa force di sini bisa dipakai sepertiga. Secara efektif itu biar aktuatornya tahan lama dan tidak cepat rusak, itu sepertiga daripada N-nya gitu untuk jadi beban. Misalnya kalau ini adalah 200 kilo force-nya, sepertiganya 66 kilo lah barang yang bisa didorong, karena ini sepertiga untuk menjaga keawetan dari produk ini. Kalau diberikan yang beban yang terlalu berat, ini aktuator akan terlalu berat bebannya, sehingga mungkin juga tidak akan awet. Jadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan itu masalah N-nya, karena salah membeli kekuatannya mungkin nggak akan jalan gitu. Jadi mesti diperhatikan hal penting itu ya. Ini juga penting diperhatikan nih panjang total ya. Setelah di keluarannya sampai tinggi tertentu, ini panjang totalnya berapa gitu. Mesti dihitung sesuai dengan kebutuhan bukaannya. Jangan sampai membelinya kepanjangan. Ya, belinya panjang padahal sudut yang mau dibuka kecil gitu. Ya, itu juga jadi masalah. Jadi itu secara teknis aja. Di dalam aktuator ini ada yang namanya limit switch di dalam ini. Limit switch yaitu saklar untuk memberhentikan gerakan daripada tuas ini. Dibatasin gerakannya agar dia berhenti pada posisi tertentu. Ini limit switch. Cukup penting untuk diketahui oleh pembeli apakah aktuator ini mau dipakai di outdoor maupun atau di indoor. Karena sertifikasi barang ini ada yang IPX66 bisa dipakai di outdoor dengan seal yang sangat bagus, dia tahan air, waterproofnya. Ada yang IPX cuma 54, yaitu hanya bisa di lap dan sebagainya. Itu untuk dipakai di indoor. Nah, oleh karena itu pastikan sebelum membeli mengerti hal itu baru dibeli. Nah, barang seperti ini banyak dipakai di industri maupun rumah tangga ya, atau gudang. Basically barang seperti ini dipakai untuk otomatisasi ya, untuk daerah-daerah yang susah dijangkau maupun untuk menahan beban gitu. Jadi kalau ada beban yang cukup berat, manusia terus mengulang-ulangin pekerjaan itu bisa ditukar, diganti dengan namanya aktuator ya. Jadi aplikasi fungsinya udah jelas. Aplikasinya misalnya di mobil, bagasi mobil yang sekarang banyak otomatis, ini juga menggunakan aktuator dalam bentuk yang lain, tapi sebenarnya sama aktuator juga penggeraknya. Di rumah untuk buka jendela, untuk buka pintu yang tinggi atau jendela-jendela di atas gitu ya, yang susah dijangkau, bisa menggunakan aktuator ya. Untuk gembok ya, untuk rumah wallet, gudang ya. Nanti kita akan lihat gimana sih caranya, kok bisa disebut untuk jadi gembok, untuk grendel ya, gudang, sehingga nggak bisa dicongkel orang. Ini sangat bagus gitu. Nah, untuk rumah sakit, tempat tidur yang otomatis bisa turun dan mau naik, turun dan naikkan pasien ke kasur gitu. Di industri mebel itu untuk kursi malas yang kakinya bisa menjulur secara otomatis, ini menggunakan yang namanya aktuator ini gitu. Nah, juga untuk tenaga surya, menggerakkan panelnya turun dan maupun naik, ini menggunakan aktuator ini juga. Bisa disambungkan ke yang namanya controller ya. Controllernya ini bisa dengan remote ya, bisa remote untuk menggerakkan turun naik. Makanya ini bisa dipakai di tempat
yang tinggi yang susah dijangkau, misalnya membuka jendela di atas jangkauan, bisa menggunakan aktuator. Nah, ini juga bisa dikendalikan dengan cara manual, on off seperti ini gitu. Bisa dengan remote control. Ya, kalau barang kita sudah dipaket pada saat Sobat Tiger One mau beli, ya bisa hanya membeli aktuatornya atau dengan yang namanya mountingnya sekalian. Mounting ini besinya ya, ini untuk bagian mounting ke temboknya seperti ini, sudah lengkap ya. Jadi ini juga untuk membuka pintu pagar juga bisa gitu ya. Misalnya yang modelnya seperti ini, kalau pagarnya pas listrik lagi mati bisa dicabut. Seperti ini cabut saja pinnya, ini untuk keluarin gitu. Jadi listrik mati juga pagar bisa dibuka. Nah, ini. Nah, kita akan praktekkan nanti cara mengontrol aktuator ini menggunakan remote control ya. Kita akan praktekkan sebentar lagi. Ini adalah adaptor 24 volt ya. Ini untuk menggerakkan aktuator yang 24 volt. Ini 24 volt 2,5 ampere. Biasanya untuk ukuran yang 2000N ini sudah mencukupin gitu. Kalau memang kebutuhan daripada motornya gede, harus dibelikan adaptor yang ampernya lebih besar ya, untuk mendukung aktuator ini. Nah, ini sebenarnya adaptor biasa saja ya, biasa yang kita mau demokan menggunakan saklar rocker switch ya, rocker switch yang 6 kaki. Ini rocker switch 6 kaki. Ya, ini rocker switch 6 kaki ya. Rocker switch 6 kaki, dengan saya akan kasih penjelasan bagaimana cara memasang rocker switch ini untuk menggerakkan aktuator secara manual. Nah, ini adalah rocker switch ya. Ini double pole, double throw ya, 6 kaki. Jadi ini yang tengah ini adalah untuk ke adaptor atau ke power supply. Yang ini untuk ke aktuatornya ya, 2 kabel positif dan negatif. Terserah yang mana aja, nggak ada masalah, bolak-balik. Nanti tinggal dites aja ya, apakah arahnya salah tinggal dibalikin aja kabel dari aktuatornya. Nah, ini harus dijam ya, harus dijumper dari sini ke silang sini, jumper harus dihubungkan dengan kabel jumper. Sedangkan ini juga dihubungkan dengan kabel jumper dari sini ke sini ya. Jadi ini dan ini berhubungan, ini dan ini juga berhubungan. Sedangkan ini hanya terminal sambung kabel biasa ya. Ini juga terminal sambung kabel biasa aja. Ini hanya untuk demo. Yang Sobat Tiger One bisa lakukan penyambungan langsung. Ini hanya untuk demo. Ya, untuk mempercepat proses peragaan ini sudah kita sambungkan ke adaptor ya. Ini mana aja boleh, kiri kanan terserah. Ini kita sambungkan ke aktuator. Nah, aktuatornya bersambung. Yang mana saja boleh terserah ya. Ini sudah nyambung ke aktuator 24 volt. Sekarang kita tekan ini ya, dites saja. Ini maju. Aktuatornya sudah bergerak maju. Hanya aktuatornya memang agak lambat karena ini bebannya 2000N. Maaf, force-nya 2000N. Ya, ini 10 cm 2000N. Dia itu kecepatannya 6 mm per second. Otomatis berhenti. Ya. Sekarang kita ketik mundur. Ya kan. Aktuatornya bergerak mundur. Nah, ini dengan proses yang namanya kontrol manual. Ya, kita masih manual, maksudnya dengan kabel gitu ya. Bukan cordless yang tanpa kabel kontrolnya. Ya, tanpa kabel nanti pakai remote control. Nah, kita cara pasang pakai rocker switch sudah terpraktekkan.
Ya, ini kita akan praktekkan menyambungkan modul remote ke aktuator. Nah, ini yang memang digemarin oleh pada pembeli ya, yaitu mengontrol aktuatornya dengan hanya menggunakan remote. Nah, pun cara pemasangannya ini bisa kita praktekkan nanti bersama-sama ya. Nah, ini mari kita lihat di sini ada yang namanya input ya. Ada input. Ya, ini adalah input, yaitu inputnya itu dari adaptor. Ini input di sini untuk ke aktuatornya. Jadi inputnya sangat sederhana dan mudah sih ya, nggak ruwet-ruwet banget. Ini dimasukin aja positif negatif dari adaptor ya, dan dia akan mensuplai power sampai ke sini. Ini nggak perlu power tersendiri lagi ya, jadi langsung dari adaptornya dia akan keluar ke port yang di sini. Ini ada tulisan V plus dan ground. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, ini adalah modul 24 volt. Ada juga yang 12 volt ya, itu nggak bisa saling pakai ya. Jadi kalau 12 nggak bisa dipakai untuk 24, dan sebaliknya 24 nggak bisa dipakai untuk aktuator 12 volt, nggak bisa ya, nggak boleh, harus sesuai dengan aktuatornya. Jadi 12 yang aktuator harus pakai modul 12 volt. Kalau 24 volt modulnya harus hanya cocok dengan aktuator 24 volt. Nah, di sini untuk inputan dari adaptor. Sedangkan ke aktuatornya hanya cukup ke COM 1 dan COM 2. Sudah, itu aja, udah langsung bisa dipakai. Gampang banget. Nah, kita praktekkan. Positif dari adaptor 24 volt ini ke bagian positif dari port ini ya. Negatifnya di sini. Ini nggak bisa dibalik sesuai dengan hurufnya tanda. Ada tadi ada tandanya V plus harus di yang positif. Nggak boleh dibalik. Kalau dibalik modulnya nggak mau hidup ya. Jadi masukin dikencengin. Nah, sedangkan yang di sini boleh kebalik, nggak masalah ya. Di COM 1 dan COM 2 boleh kebalik. Kalau dia kebalik, dia akibatnya hanya ada pada turun naiknya kebalik aja. Nanti kalau memang turun naiknya kebalik, tinggal dibalikan aja kabel ini. Ya, kita demokan ya. Kita demokan. Ini udah ditekan gerakan ke atasnya. Ini bisa kita hentikan juga. Stop. Kita tekan yang tengah, dia berhenti. Nah, kita tekan bawah, dia otomatis turun. Nah, ini model toggle ya. Sekali tekan dia bergerak sendiri. Ada juga modul ini bisa diganti ke model ditekan terus baru bergerak. Ya, jadi ini ada dua mode gitu ya. Mode tekan terus atau tekan sekali. Nah, kita ulang lagi. Nah, dia naik lagi. Berhenti, tekan tengah. Turun. Nah, ini memang banyak sobat dari Tiger One yang membeli menggunakan modul ini karena lebih leluasa pekerjaan. Modul ini 24 volt DC ya, untuk mengendalikan motor DC di dalam aktuator ini. Nah, pada video yang akan datang saya akan memperkenalkan modul 220 volt untuk mengendalikan motor maju dan mundur 220 volt. Gimana, ada modulnya dan caranya seperti apa, akan kita berikan videonya pada video minggu depan. Demikian para sobat Tiger One, terima kasih.